Sarahdina, apakah sudah di sana? Iya, sudah. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Sudah. Sarahdina, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Oke, baik. Sarahdina, kita persilakan waktunya 10 menit maksimal ya. Baik. Persilakan dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi akhlaqil karimah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, sahabat da'i dimanapun kita berada, yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat da'i hafizullah, Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya Al-Jailu Nasrul Mansyur, beliau berkata, jika ingin melihat kondisi negara di masa depan, maka lihatlah kondisi pemudanya saat ini. Hal ini menunjukkan sahabat da'i bahwa generasi muda memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Terlebih di masa yang akan datang. Mengapa? Karena generasi mudalah yang akan meneruskan estafet perjuangan bangsa. Maka tak heran, maju atau mundurnya suatu bangsa bergantung pada peran pemuda. Betul? Sahabat da'i hafizullah, memang di era modernisasi atau era menjamurnya berbagai macam media dan komunikasi, konsekuensinya ternyata banyak pemuda kita yang tergiur dengan kecanggihan teknologi sehingga mengabaikan nasib agama dan bangsa kita. Bagaimana tidak? Lihatlah, ketika orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan remi. Ketika orang barat disibukkan dengan minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan mabuk-mabukan. Ketika orang dulu sibuk pergi ke masjid, remaja dan pemuda kita sibuk pergi ke diskotik. Bahkan yang paling parah dan yang paling mendasar, kecanggihan teknologi telah menghipnotis semua kalangan. Pelajar, ya, mahasiswa, ya, bahkan pejabat. Lebih ironisnya, kehadiran TikTok yang mendunia membuat pemuda kita bangga menampakkan auratnya. Lenggok sini, lenggok sana, bibir merah merona, bulu mata cetar membahana. Hanya untuk menarik perhatian kalangan pria. Sangat miris memang. Tapi inilah yang terjadi. Ditambah lagi berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional, ternyata pada tahun 2021 ada sekitar 1,80% pengguna narkoba dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan remaja. Na'udzubillah. Ini menjadi suatu aib dan kelemahan bangsa kita. Bagaimana Islam akan tersebar luas ke dunia? Bagaimana Indonesia akan maju dan berkembang? Jikalau pemudanya mengalami krisis iman dan dekadensi moral. Oleh karenanya,
Seiring dengan perkembangan zaman, jika difilter dan disaring dengan iman, maka insya Allah kita berada di zona yang aman. Maka begitu pentingnya peran iman dalam hati seorang insan. Selaras dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Syekh Dr. Ahmad Rifai di dalam kitabnya Syarih Al-Iman halaman 4 berkata, iman bermakna at-tasdik, pembenaran dalam hati, dengan syarat at-taslim, pasrah menerima hukum Allah dan Rasulnya. Maka konsep iman inilah yang harus dimiliki setiap pemuda. Betul? Lalu sahabat da'i, bagaimanakah seharusnya peran pemuda dalam menjaga NKRI? Jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka rajulun syabbun akilun la nattahibuka." Sesungguhnya kamu laki-laki yang masih muda dan cerdas. Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah. Dan kami tidaklah menuduhmu berbuat dusta. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah. Fatatabba'il Qur'ana lima jema'hu. Maka telitilah Al-Quran itu dan kumpulkanlah ia. Stressing point dari hadis ini menunjukkan bahwa kita sebagai pemuda di era 4.0 saat ini dituntut untuk lebih cerdas, kreatif, dan mampu bersaing dengan dunia global. Bak kata pepatah, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sebagai kesimpulan dari syarah hari di atas, yang pertama, pemuda Islam haruslah mempunyai keimanan yang kokoh dalam dirinya. Yang kedua, pemuda Islam haruslah mampu beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Dan yang ketiga, pemuda Islam haruslah mampu menguasai ilmu agama dan ilmu sains. Jikalau ketiga aspek ini sudah tertanam dalam diri seorang insan, maka insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang cerdas, unggul, berkualitas, dan dapat mempertahankan NKRI. Insya Allah. Sebagaimana syair berikut ini. Marilah pemuda Islam, tingkatkan iman dan takwa, karena kita penerus bangsa yang setia. Jangan lupa mengaji, jangan tinggalkan sholat. Satukan jiwa, raihlah mimpi untuk masa depan Indonesia. Sekian dan demikian. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.